Yang ketiga, kalaupun akhirnya terjadinya hubungan LDR ketika semua jalan sudah ditempuh, semua ikhtiar sudah dirangkai untuk bisa menjadikan biduk rumah tangga ini berdekatan dan tidak berjauhan. Tapi apalah daya, pilihan takdirnya memang harus berpisah sementara waktu. Sang suami harus pergi ke satu daerah ataupun satu wilayah, sang wanita tidak bisa menemani karena alasan-alasan yang syar'i. Kalaupun itu harus terjadi, maka kita harus mengerti. Maka perginya seorang suami ketika meninggalkan istrinya, maka harus ada tenggat waktu yang harus diperhatikan. Supaya ketika kita memperhatikan durasi, waktu ideal meninggalkan pasangan kita, itu tidak menjadi sebuah kelemahan dan tidak menjadi sebuah sebab terjadinya lingkaran kemaksiatan. Makanya ada sebuah kisah. Jadi ada sebuah kisah nyata yang terjadi dalam satu kitab, satu riwayat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah beliau berjalan di kota Madinah untuk memeriksa apa yang terjadi pada warganya dan pada masyarakatnya. Tiba-tiba ketika beliau sedang berjalan, beliau di tengah malam mendengar seorang wanita berdendang di dalam sebuah syair. Kurang lebihnya syairnya itu begini: kalaulah bukan karena takutku kepada Allah, maka ranjang ini akan bergoyang. Umar bin Khattab paham maksudnya dari apa yang disampaikan oleh wanita ini. Artinya wanita ini sedang dalam tanda kutip menderita masalah biologisnya. Kalau bukan karena takutnya kepada Allah, tentunya ranjang itu akan bergoyang dengan dosa. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tahu wanita ini wanita yang menjaga hubungan dia dengan Allah. Karena takutnya kepada Allah, dia menepis kesempatan dosa. Maka pagi harinya Umar bin Khattab tanya kepada orang-orang di kota Madinah, siapa pemilik rumah itu dan siapa wanita itu. Lalu dijelaskan wanita itu siapa, lalu apa itu pekerjaan dari suaminya, dan ternyata Umar bin Khattab mendapatkan informasi suaminya ikut ekspansi jihad dan sudah dalam perjalanan selama 1 tahun tidak kunjung untuk pulang. Maka akhirnya itulah yang menjadikan wanita itu menderita melewati malam tanpa pelukan hangat seorang suami. Maka Umar bin Khattab ketika tahu bahwasanya sang suami dari wanita itu telah pergi dari rumahnya selama 1 tahun untuk perjalanan berjuang di jalan Allah, maka Umar bin Khattab lalu mengumpulkan para wanita yang ada di kota Madinah. Sebagian dikumpulkan oleh Umar bin Khattab. Lalu ditanya oleh Umar bin Khattab, berapa lama kekuatan wanita untuk menahan rasa biologisnya ketika ditinggalkan oleh seorang suami? Kemampuannya itu maksimalnya berapa bulan? Maka akhirnya para wanita itu menjawab, kemampuan kami secara biologis wahai Umar bin Khattab ketika ditinggalkan sama suami kami, maka kemampuan kami hanyalah bisa bertahan 6 bulan. Setelah 6 bulan kami akan kesulitan, kami akan merasa resah, kami akan gelisah, dan banyak sekali yang terjadi pada diri kami. Maka akhirnya Umar bin Khattab setelah berdialog dan bermusyawarah dengan para wanita itu, akhirnya Umar bin Khattab mengeluarkan satu peraturan yang baru. Tidaklah seorang laki-laki dari para sahabat dan para tabi'in, kalau mereka mendapatkan tugas dari negara, contohnya tugas untuk membantu menegakkan agama Allah, maka sesungguhnya mereka tidak boleh keluar lebih dari 6 bulan. Maka diatur 1 bulan perjalanan untuk perginya, 1 bulan untuk perjalanan pulangnya, dan 4 bulan menjalankan tugasnya. Totalnya 6 bulan. Dia harus balik dulu beberapa pekan, baru nanti kemudian dia pergi kembali. Dan itu diatur oleh Umar bin Khattab berdasarkan kisah nyata yang pernah terjadi dari seorang wanita yang mendendangkan puisi di tengah malam, dan dari musyawarah Umar bin Khattab dengan para wanita ketika ditanya berapa lama seorang wanita mampu menahan rasa dirinya terhadap pelukan hangat seorang suami. Dari inilah poin ketiga, kita harus mengetahui kalaupun akhirnya terjadi sebuah hubungan LDR yang ada di antara suami istri, maka hendaknya hubungan itu tidak boleh lebih dari 6 bulan. Kalaupun mentok maksimal 1 tahun. Karena apa? Karena memang kekuatan laki-laki dan kekuatan perempuan, itu kekuatan perempuan ditinggalkan laki-laki tidak mendapatkan nafkah batin itu maksimal 6 bulan. Laki-laki bisa jadi lebih rentan dan lebih pendek daripada perempuan, karena laki-laki memiliki
kekuatan biologis yang lebih besar daripada seorang wanita. Sehingga akhirnya kalaupun terjadi hubungan LDR, maka sang suami harus betul-betul berusaha. Di dalam usahanya dia ketika menjemput rezeki, dia tidak boleh pulang. Misalkan dia tidak boleh pulang 2 tahun sekali. Tetapi dia harus berusaha memaksimalkan ikhtiar dia. Kalau dia mendapatkan rezeki, di antara sebagian rezekinya dipakai untuk pulang, berjumpa dengan istrinya, lalu memberikan nafkah batin, lalu sang istri juga mendapatkan nafkah batin, lalu sang istri bisa mengekspresikan rasa cinta kepada sang suami, dan suami bisa melihat bagaimana istrinya mencintai dia, dan dia bisa mengekspresikan kasih sayangnya kepada istri dan sebaliknya, dan itu akan menjadikan berbagai macam bisikan dan godaan itu akan padam, disebabkan kekuatan kasih sayang terbentuk setelah mereka berjumpa dan setelah mereka bertemu. Itu pun kalau terjadi sebuah hubungan LDR. Makanya akhirnya sekali lagi, kalaupun bapak dan ibu hari ini sedang menjalani hubungan LDR jarak jauh yang memisahkan di antara keduanya, lalu akhirnya pilihan itu harus diambil karena tidak ada opsi yang lainnya, maka tetap kembali kepada poin yang ketiga, kalaupun harus terjadi, tidak boleh lebih dari 1 tahun. Minimal 6 bulan harus balik, maksimal 1 tahun. Kenapa? Lebih daripada itu akan terjadi banyak kesempatan-kesempatan kemaksiatan yang terjadi. Makanya, maaf, mari kita jujur melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat. Kita menjumpai berapa banyak istri ditinggalkan suaminya kerja, dia justru selingkuh. Nah, untuk bila mindalik, ya ini istri yang tidak tahu diri. Berapa banyak seorang suami ketika kerja di tempat yang jauh, berpekan-pekan, akhirnya dia melakukan hubungan gelap dengan wanita-wanita teman kantornya. Dan itu terjadi. Dan itu akhirnya memberikan peringatan untuk kita. Masaibu qaumin inda qaumin fawaid. Musibah yang terjadi kepada satu keluarga, atas apa ujian yang menimpa mereka dengan perselingkuhan ketika mereka melakukan hubungan jarak jauh di dalam pernikahan, itu harusnya menjadi pelajaran untuk kita, supaya apa yang menimpa kepada mereka tidak menimpa kepada kita, walaupun mungkin hari ini kita sedang menjalani hubungan LDR. Minimal 6 bulan, maksimal 1 tahun, jangan lebih. Itu yang kita harus pahami.